بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Utsman bin Affan yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala karena masih mendapatkan hidayah taufik darinya. Kita masih mampu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Jamaah pengajian yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Mukhtasaru Tashilil Aqidatil Islamiyah, ringkasan untuk mudah memahami akidah Islam, yang ditulis oleh Al-Ustadz Ad-Doktor Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan masih tentang macam-macam cinta, ya. Yang mana kemarin telah disampaikan bahwasannya al-mahabbah atau kecintaan itu ada 3 macam. Yang pertama yang merupakan mahabbah wajibah, kecintaan yang wajib. Wajib di sini dalam makna harus, tidak mau tidak mau harus ada.
Sehingga orang yang tidak memiliki kecintaan yang wajib berarti dia telah berdosa, yaitu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan cinta kepada semua perkara yang dicintai oleh Allah. Allah menyukai sesuatu, kita wajib ikut menyukai sesuatu tersebut. Ya, contohnya adalah amalan-amalan ibadah. Dan juga contohnya adalah Allah mencintai para hambanya yang taat kepadanya, para solihin, para aulia, para wali Allah. Ya, kita mencintai orang-orang yang beriman karena Allah mencintai mereka. Kemudian yang kedua adalah cinta yang bersifat manusiawi. Ya, cinta yang hukumnya boleh. Dan ini sudah tercipta pada setiap manusia. Contohnya yaitu cintanya orang tua kepada anak. Ini hukumnya mubah. Ya, sudah menjadi sifat manusia, cinta kepada anak. Cintanya seseorang kepada temannya, cintanya seseorang kepada hartanya, ini bersifat manusiawi. Ya, dengan catatan kecintaan tersebut tidak menjadikan seseorang dia melakukan yang diharamkan atau sebaliknya meninggalkan yang diwajibkan. Ya. Dua itu sudah kita sampaikan ya pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita memasuki jenis yang ketiga, yaitu mahabbatun syirkiyah. Kecintaan yang bersifat syirik. Cinta tapi terjerumus di dalam kesyirikan. Ya, maka setiap kita wajib tahu supaya apa? Supaya terhindar dari kecintaan yang model seperti ini. Maka diterangkan oleh al-muallif hafizahullahu ta'ala, yang dimaksud cinta yang syirik wahia, yaitu an yuhibba makhluqan mahabbatan muqtarinatan bil khudu'i wat ta'zim, yaitu ketika seseorang mencintai makhluk dengan kecintaan yang disertai perasaan tunduk dan pengagungan. Ya, sehingga cinta yang manusiawi itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai terjerumus di dalam cinta yang syirik ketika disertai apa tadi? Ketundukan dan pengagungan kepada yang dicintai. Ya. Maka diterangkan wa hadhihi hiya mahabbatul ubudiyah. Cinta yang disertai rasa rendah, rasa hina, rasa tunduk dan juga mengagungkan kepada zat yang dia dicintai, yang kepada zat yang dia cintai, itu merupakan bentuk cinta peribadahan. Allati la yajuzu sarfuha li ghairillah, yang mana cinta seperti ini tidak boleh dipersembahkan untuk selain Allah. Artinya perasaan cinta yang di situ ada pengagungan terhadap zat yang kita cintai hanya boleh diarahkan, dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh kepada selainnya. Ya. Faman sarrafaha li ghairihi faqad waqa'a fi syirkil akbar.
Maka barang siapa yang mempersembahkan rasa cinta tersebut, cinta yang disertai pengagungan kepada sesuatu yang dia cintai, ketika dipersembahkan kepada selain Allah, maka sungguh dia telah terjerumus di dalam cinta yang bersifat syirik akbar. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Wa minan nasi, dan dari sebagian manusia, man, ada orang yang bagaimana, yattakhidhu min dunillahi andada, dia menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai tandingan-tandingan tadi sebagaimana mereka mencintai Allah. Ya, di sini ada satu dalil bahwasannya tidak boleh mencintai selain Allah sebagaimana cintanya kepada Allah. Apa cinta kepada Allah? Cinta yang disertai pengagungan, cinta yang disertai kita merasa hina, kita merasa rendah, nggak ada nilainya di hadapan zat yang kita cintai. Ya. Kalau perasaan seperti ini diarahkan kepada selain Allah, maka telah terjerumus di dalam cinta yang syirik, termasuk cinta kepada anak masuk kalau disertai perasaan tadi. Ya, sehingga kita tempatkan wajar kita cinta kepada anak, tapi harus sesuai dengan porsinya. Jangan sampai disertai perasaan pengagungan, kayaknya kita nggak bisa hidup tanpanya misalnya. Ya. Demikian juga cinta kepada harta, cinta kepada hal-hal yang bersifat manusiawi, itu bersifat boleh, tapi dengan catatan jangan sampai disertai dengan pengagungan atau perasaan tunduk kepada perkara tadi. Ya, maka diterangkan, wa qala al-hafidz Ibnul Qayyim fil Jawabil Kafi, Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan di dalam kitab Al-Jawabul Kafi, inda kalamihi 'alal 'ishqi, ketika beliau membahas tentang cinta yang berlebih-lebihan. Wa huwa aqsamun, dan cinta itu ada bermacam-macam, taratan yakunu kufran. Ya. Maka beliau mengatakan terkadang perasaan cinta ini merupakan bentuk kekufuran. Kamanid dakhadha ma'suqahu niddan yuhibbuhu kama yuhibbullaha. Seperti orang yang menjadikan yang dicintainya tersebut sebagai tandingan bagi Allah. Dia mencintainya sebagaimana dia mencintai Allah. Ya, tandingan di sini yaitu dalam keadaan sama besarnya cinta dia kepada perkara tadi dibandingkan cinta dia kepada Allah, sama-sama kuatnya. 50-50 gitu. Ini saja sudah disebut apa? Dia menjadikan tandingan bagi Allah dalam hal memberikan perasaan cinta. Fa kaifa idza kanat mahabbatuhu a'zama min mahabbatillahi fi qalbihi. Lalu beliau Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, lalu bagaimana apabila cinta kepada selain Allah tadi justru lebih besar dibandingkan cintanya dia kepada Allah?
Ya logikanya ketika 50-50 saja itu sudah termasuk kecintaan yang dilarang. Apalagi kalau kepada Allahnya tipis, kepada selain Allah lebih besar ya. Fahadha ishqun la yahfiruhullahu li sahibihi. Maka ini merupakan kecintaan yang tidak akan diampuni oleh Allah bagi pemiliknya. Ya, kenapa? Karena sudah terjerumus di dalam kecintaan yang syirik. Fa innahu min a'dhamis syirki. Ya, karena hal itu merupakan perbuatan syirik yang paling besar. Wa alamatu hadzal 'ishqi syirkiyyi al-kufriyyi. Kemudian apa sih indikasinya? Seseorang itu memberikan kecintaan yang lebih besar kepada selain Allah dibandingkan cinta dia kepada Allah. Maka tanda kecintaan yang syirik dan yang menjadikan kekufuran yaitu an yuqaddimal asiku ridha'a ma'suqihi ala ridha'i rabbih. Ini indikasinya, yaitu ketika orang yang mencintai tersebut lebih mendahulukan keridhaan sesuatu yang dia cintai, anaknya mungkin, istrinya mungkin, atau yang lainnya ya. Mendahulukan keridhaan yang dia cintai dibandingkan keridhaan Allah. Lebih mendahulukan keridhaan yang dia cintai dibandingkan keridhaan Allah. Ya. Dan yang seperti ini biasanya teruji ketika apa? Ketika dalam satu waktu yang sama ada dua kepentingan. Kepentingan melaksanakan perintah Allah dan kepentingan mengikuti keinginan manusia. Dia lebih mendahulukan yang mana? Kalau dia lebih mendahulukan Allah, maka dia tinggalkan kepentingan manusia menuju kepada kepentingan Allah. Kalau dia ternyata cintanya kepada selain Allah lebih besar, dianggapnya kepentingan beribadah kepada Allah itu kecil. Ya. Sedang berdagang misal, ini diuji, setiap kita pasti senang harta kan gitu. Ya. Sedang berdagang, mendengar suara azan, panggilan untuk apa? Menunaikan ibadah. Diuji dengan apa biasanya? Ya, ada orang beli gitu kan. Ya. Di situ ujian, ini lebih mendahulukan yang mana gitu. Orang yang cintanya kepada Allah lebih besar, maka dia anggap wah ini perkara dunia perkara remeh, perkara kecil. Ketika Allah sudah menetapkan rizki, ya nanti ketika ditutup dulu, kemudian nanti habis sholat dibuka lagi, ketika memang rizkinya ada akan tetap datang. Ya sehingga Masya Allah ya, dan ini sudah mungkin banyak dipraktekkan ya oleh sebagian dari kaum muslimin, menjelang waktu sholat tokonya apa? Tutup, ditulisi sedang sholat. Ini sangat bagus ya, ini sangat bagus. Dia mendahulukan perintah Allah yaitu menunaikan sholat. Dan ternyata ketika kita lihat sebagian mereka itu ada yang ketika belum nyampe kembali ke tempat jualan yang beli sudah ngantri gitu, padahal belum dibuka lagi ya. Ini menunjukkan apa? Rizki itu tidak akan hilang karena kita meninggalkan ya, karena kita menjalankan perintah Allah. Jangan beranggapan ini nanti kalau kita tutup 10 menit ya menjadi berkurang peluang untuk dapat rizki 10 menit. Siapa sih yang ngasih rizki? Apakah toko kita atau Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan tentunya kita harus yakin yang ngasih rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, sehingga ketika berbenturan sudah anggap saja remeh. Urusan dunia itu perkara yang remeh. Dahulukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yakin bahwasannya apa yang Allah perintahkan ketika ditunaikan di situ enggak ada sedikit pun yang memadorotkan diri kita, apalagi dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan, wa katsirun minal usaqi yusarrihu bi annahu lam yabqa fi qalbihi mawdhi'un li ghairi ma'suqihil bittah atau albattah, ya. Dan banyak dari orang-orang yang dia cinta kepada selain Allah lebih besar dibandingkan cintanya kepada Allah, dia terang-terangan menyatakan bahwasannya sudah tidak tersisa lagi di dalam hatinya tempat untuk selain makhluk yang dia cintai tadi. Hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada makhluk, sehingga sampai-sampai tidak tersisa lagi. Bahkan cinta dia kepada Allah sudah tidak ada. Bal qad malaka ma'suquhu alaihi qalbahu kullah. Bahkan ya, yang dia cintai itu menguasai hatinya secara totalitas. Hatinya sudah tergantung kepada makhluk yang dia cintai. Apa yang terjadi? Fasara abdan mukhlisan min kulli wajhin li ma'suqihi. Maka dia menjadi budak yang benar-benar murni dari setiap sisi. Dia menjadi budak bagi sesuatu yang dia cintai. Ya, yang dia cintai apa? Dia jadi budaknya. Mungkin hartanya jadi budak harta. Mungkin keluarganya, dia jadi budak keluarga. Mungkin ada orang sangat cinta kepada temannya, dia jadi budak temannya. Kenapa? Karena hatinya sudah terpenuhi dengan perkara tersebut. Faqad radhiya hadza min ubudiyatil khaliqi jalla jalaluh bi ubudiyatihi li makhluqin mislihi. Maka dia telah ridho dengan kondisi ini, yaitu beribadah yang harusnya beribadah kepada Al-Khaliq Jalla Jalaluh dengan peribadahan untuk makhluk yang semisal dirinya. Dia sudah rela dengan sebuah kondisi yang harusnya ibadah termasuk perasaan cinta itu hanya dipersembahkan kepada Al-Khaliq, kemudian dirubah dipersembahkan kepada makhluk, padahal makhluk itu sama dengan dirinya. Ya, kita makhluk, yang dicintai makhluk sama, levelnya sama, sama-sama makhluk. Kenapa kok mencintai yang bersifat ibadah kepada yang levelnya sama? Ya, harusnya kepada yang jelas di atasnya, yaitu Al-Khaliq. Sehingga makhluk apapun, ya siapapun, tidak boleh kita persembahkan perasaan cinta yang ibadah kepada mereka. Hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innal ubudiyata hiya kamalul hubbi wal khudu'. Karena yang namanya bentuk peribadahan itu merupakan kesempurnaan cinta dan ketundukan. Cinta dan ketundukan yang totalitas itu hanya boleh dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mencintai Allah dengan perasaan tunduk dan pengagungan. Kita merasa enggak ada nilainya di hadapan Allah. Ketika perasaan ini dipersembahkan kepada selain Allah, maka dia telah apa? Telah terjerumus di dalam cinta yang syirik. Wa hadza qad istahraqa quwwata hubbihi wa khudu'ihi wa dhullihi li ma'suqihi. Ya, dia telah tenggelam, ya,
di dalam kekuatan cintanya, ketundukannya, perasaan hinanya kepada makhluk yang dia cintai. Faqad a'tahu haqiqatal ubudiyah, maka sungguh dia telah memberikan makna sejati dari penghambaan kepada dirinya. Ya, maka yang perlu kita perhatikan, kita cermati bahwasannya setiap kita pasti punya perasaan cinta. Akan tetapi tempatkan mereka yang kita cintai sesuai dengan tempat yang sebenarnya. Tidak sampai kepada level kita mengagungkannya, kita merasa rendah di hadapannya sehingga kita mencintainya. Kemudian muallif beliau mengatakan, qultu, saya katakan, wa qad yaqa'u fi hadza syirki, dan terkadang kesyirikan yang model seperti ini, yaitu kesyirikan dalam hal cinta, man yuhibbu mughanniyan aw la'iban. Ya. Terkadang kecintaan yang syirik ini menimpa orang yang menjadi, ya kalau bahasa kita itu apa ya, fans apa ya, orang yang sangat mengidolakan disertai rasa cinta yang sudah totalitas, nggak terbendung lagi. Kepada siapa? Kepada para penyanyi. Ya, kadang seseorang dia sangat-sangat cinta kepada idolanya dari seorang penyanyi sampai-sampai rela melakukan apapun karena sudah masuk ke dalam hatinya, ya. Aulaiban, atau pemain apa? Ya, pemain sepak bola misalnya, ya. Dia menjadi fan-nya, mengidolakan, ya, sosok seorang pemain sepak bola sampai sangat cintanya masuk ke dalam hati, ya, sehingga hatinya dipenuhi dengan cinta kepadanya. Mahabbatan mufarritatan taj'aluhu yu'azzimuhu, perasaan cinta yang berlebihan. Ya, padahal yang diwajibkan, ya, cinta yang diwajibkan itu cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah, itu yang diwajibkan. Cinta kepada orang yang bertakwa, cinta kepada kaum mukminin, ya, cinta kepada para walinya Allah, itu yang diwajibkan. Ya. Tapi terkadang ada orang yang kondisinya malah dia cinta, apalagi sosok yang dia cintai sama sekali tidak mencerminkan adanya ketakwaan, ya, justru mencerminkan kebalikannya. Apalagi dia orang yang dari jenis orang-orang kafir, ya, dari jenis orang-orang muslim saja ketika modelnya seperti itu, dia menampakkan kemaksiatannya di hadapan, ya, di hadapan manusia secara terang-terangan, tidak boleh kita cinta kepadanya. Dan sayangnya kadang ada orang yang cinta kepadanya sampai melebihi batas. Taj'aluhu yu'azzimuhu, menjadikan orang itu mengagungkannya. Dan biasanya itulah yang terjadi. Seorang yang sangat mengidolakan kepada sosok tertentu sampai berlebihan, sampai masuk ke dalam hatinya, sampai menganggap inilah satu-satunya yang luar biasa yang ada di dalam hatinya. Setiap detik ingat terus, gitu. Tidak bisa lepas karena sudah masuk ke dalam hatinya. Bahkan dia mengagungkannya. Fayahmiluhu dzalika 'alal khudu'i lidzalikal mahbubi bisababi ta'zimihi lahu. Maka hal itu menjadikan dia merasa tunduk kepada orang yang dia cintai tadi. Seandainya disuruh apapun dia akan manut, kalau bahasa kita. Pokoknya disuruh apapun akan ngikuti. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memuaskan
keinginan dari orang yang dia sukai tersebut, disebabkan dia telah mengagungkannya, ya. Kemudian disebutkan, ya, di dalam tafsirnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan wal makhluqu laisa niddun lillahi. Sebenarnya yang namanya makhluk itu nggak layak, tidak layak dia sebagai tandingan bagi Allah. Makhluk kok disamakan dengan Allah, ini sangat tidak layak. Ya. Li'anna Allaha huwal khaliqu wa ghairuhu makhluqun. Ya. Dari sisi mana enggak layak? Dari sisi mana tidak bisa dijadikan tandingan dalam arti menyamai dengan kemuliaannya Allah? Karena Allah dia pencipta. Selain Allah yang dicipta, maka sangat jauh. Allah yang mencipta, sementara yang dicintai oleh seseorang itu juga sama-sama yang diciptakan oleh Allah. Ya. War-Rabbur Raziqu wa ma'adahu marzuqun. Allah itu Rabb yang ngasih rizki, sedangkan selain Allah diberi rizki. Ya, contohnya tadi. Orang-orang yang dijadikan idola, apakah dia punya sifat bisa ngasih rizki? Nggak bisa. Bahkan dia mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada nggak orang yang sudah sangat kaya raya, kemudian dia mengatakan saya sudah nggak butuh lagi rizki Allah? Ada nggak? Atau ada nggak yang bisa seperti itu? Ketika dia sudah sangat kaya raya, katakanlah memiliki dunia, setengah dunia udah luar biasa ya. Apakah di saat itu dia sudah tidak butuh rezeki dari Allah? Tetap butuh. Loh, dia bisa bernafas, itu rezeki dari Allah. Apakah orang yang kaya kemudian menjadikan dia sudah nggak butuh lagi oksigen untuk bernafas, nggak butuh lagi makanan untuk dimakan? Dia tetap butuh. Sehingga siapapun orangnya, siapapun makhluknya, dia sama-sama selevel dengan sesamanya, yaitu sama-sama diberi rizki. Allah yang ngasih rizki, sedangkan makhluk dikasih rizki. Berarti nggak seimbang, nggak bisa dibandingkan, ya. Tapi kok ada orang menganggap makhluk sebanding dengan Allah. Satu makhluk dijadikan tandingan untuk Allah, maka ini amat tidak layak. Kemudian dari sisi yang lain, wallahu huwal ghaniyyu wa antum fuqara. Allah itu maha kaya, sedangkan kalian itu maha membutuhkan, gitu ya. Kalian atau manusia atau makhluk itu membutuhkan. Semua makhluk itu hakikatnya fakir ilallah, butuh kepada Allah, ya. Seperti tadi, meskipun dia sudah punya harta setengah dunia, tetap dia butuh Allah. Sedangkan Allah tidak butuh kepada makhluk, ya. Dalam hal yang bersifat duniawi saja mereka membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwal kamilu minal wujuhi wal abidu, ya. Allah itu adalah zat yang maha sempurna dari semua sisi, sedangkan hamba dia membutuhkan dari semua sisi. Allah maha sempurna dari sisi apapun, Allah maha sempurna. Sedangkan kita dari sisi apapun kita maha kurang. Kita punya ilmu, apakah ilmu kita sempurna? Enggak sempurna. Sepinter-pinternya orang, dia punya peluang terjerumus di dalam kesalahan, ya. Karena manusia yang maksum, yang terjaga dari kesalahan hanyalah
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi manusia cuma beliau, ya. Dari sisi kumpulan manusia yang terbebas dari kesalahan adalah ijma'nya para sahabat. Ya, ketika para sahabat ijma' berarti itu adalah kebenaran. Ya. Sehingga Allah ini maha sempurna, kita manusia tidak ada yang sempurna dari semua sisi. Ilmunya tidak sempurna, penglihatan kita bisa melihat, ya. Sempurnakah penglihatan kita? Sangat tidak sempurna. Pendengaran, kita punya pendengaran sangat jauh berbeda dengan pendengaran Allah. Ya, kita yang di balik dinding ini saja kita nggak bisa lihat. Ya, ada suara yang jauh kita nggak bisa mendengar. Kalau Allah tidak ada satupun tempat yang tidak terlihat oleh Allah, tidak ada satupun suara yang tidak terdengar oleh Allah. Bahkan suara hati, kita ngomong apa, ya, sebelah kita nggak tahu kita sedang ngomong apa hati kita. Adapun Allah maha tahu, ya. Kemudian wallahu huwan nafi'u wad-dar wal makhluqu laisa lahu minan naf'i wad-dar. Allah itu zat yang maha memberikan manfaat, yang bisa mendatangkan manfaat dan juga madarat, dan juga yang bisa menolak madarat. Sementara kita makhluk itu tidak punya sifat bisa mendatangkan manfaat ataupun menolak madarat. Ya. Bahkan para nabi secara dzatiyah, ya, mereka itu tidak bisa mendatangkan manfaat dan juga madarat. Termasuk manusia secara umum. Ya, tidak ada yang secara zatnya dia bisa mendatangkan manfaat ataupun madarat. Sehingga yang punya nama An-Nafi' Ad-Dar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari dua yang sangat jauh berbeda kok dijadikan tandingan. Nah, ini amat sangat tidak layak, tidak selevel gitu. Ya, sehingga jangan jadikan selain Allah sebagai tandingan, termasuk dalam hal memberikan perasaan cinta yang merupakan cinta ibadah. Hanya boleh dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian maka dari sini, ya, fa'ulima ilman yaqinan butlanu qawli man ittakhadha min dunillahi alihah wa andadah. Ya, dari sini bisa diketahui tentang batilnya, apa batil? Salahnya, tidak benarnya, ya, perkataan orang yang dia menjadikan selain Allah sebagai sesembahan dan sebagai tandingan untuk Allah. Ya, dari perkara tadi menjadi diketahui dengan sangat yakin bahwasanya amat sangat tidak layak ada sama-sama makhluk kok dijadikan sesembahan. Sama-sama makhluk dijadikan tandingan sebagaimana Allah, padahal sangat jauh berbeda. Ya, sama-sama butuh rizki malah dijadikan sesembahan. Anehnya lagi, ada orang dulu dia matinya karena sakit. Ya, orang ketika mati sebabnya mati karena sakit. Setelah mati malah disembah, diminta oleh seseorang agar orang yang mati tadi bisa menyembuhkan sakitnya. Ini yang sakit yang mana ini? Ya, si A mati karena sakit. Si B datang ke kuburannya minta kepada si A agar disembuhkan dari penyakit. Padahal dia saja matinya karena sakit. Ya, kadang, ya ini kadang orang yang berbuat syirik memang sudah tidak mau menggunakan akalnya. Padahal kalau mau menggunakan akalnya nggak mungkin
Tidak mungkin ada orang berbuat syirik, ya enggak? Kalau mau menggunakan akalnya. Minta kepada sama-sama makhluk, minta rizki. Padahal yang dimintai dia juga butuh rizki. Ya, kecuali dia nggak butuh rizki, dan nggak ada ya makhluk nggak butuh rizki itu tidak ada. Ya. Minta sembuh dari penyakit, padahal dulu dia mati karena sakit. Ya. Minta, ya banyak sekali kadang ya permintaannya. Minta naik apa? Pangkat, kedudukan kepada orang yang sudah mati. Ya kalau mau menggunakan akalnya tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena yang diminta saja dia nggak dengar, apalagi mengabulkan permintaan. Ya. Kemudian maka diterangkan di sini sawaun kana malakan au nabiyan au salihan au sonaman au ghaira dzalik. Baik yang dijadikan sesembahan dan juga yang dijadikan tandingan itu berupa malaikat. Malaikat enggak level dengan Allah. Malaikat juga makhluk. Allah yang menciptakan malaikat. Atau nabiyan, seorang nabi juga sama. Nabi itu diciptakan oleh Allah. Dia terlahir dari sesama manusia. Nabi Isa lahir dari Maryam ya. Meskipun ada nabi yang enggak lahir dari mana-mana, Nabi Adam ya kan, diciptakan langsung oleh Allah. Tetap dia diciptakan, bukan dia menciptakan dirinya sendiri, enggak. Nabi Adam enggak punya ayah, enggak punya ibu, diciptakan oleh Allah. Nabi Isa punya ibu, tidak punya ayah, itu juga diciptakan oleh Allah. Maka yang dicipta ini tidak layak untuk disembah, sehingga para nabi tidak boleh disembah. Al-salihan, termasuk orang solih, nggak boleh disembah, nggak boleh dijadikan tandingan untuk Allah ya. Al-sonaman, atau berhala, al ghaira dzalik, ataupun yang lainnya. Wa annallaha huwal mustahiqqu lil mahabbatil kamilah. Dan sesungguhnya Allah dialah yang berhak untuk dicintai secara sempurna. Wadzulli wattam ya. Dicintai secara sempurna, disertai dengan merasa rendah ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang beriman itu sangat besar cintanya kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman mereka sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Cinta itu adalah perkara hati, perbuatan hati, tetapi kalau tidak hati-hati ya, bisa terjerumus di dalam kecintaan yang dilarang, walayadzubillah, terjerumus di dalam kecintaan yang syirik. Maka kita tidak mengingkari kita punya perasaan cinta, maka tempatkan mereka yang kita cintai sebagai kecintaan yang hukumnya mubah, yang bersifat manusiawi. Jangan sampai meningkat kepada kecintaan yang bersifat peribadahan karena dipersembahkan kepada selain Allah, walayadzubillah, terjerumus di dalam mahabbatun syirkiyah, kecintaan yang syirik. Demikian yang bisa disampaikan. Atas kekurangan yang ada, kesalahan yang ada, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.